Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita lanjutkan pengajian topik-topik akidah yang untuk sebagai pegangannya kita menggunakan kitab Mafahim karya dari Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang ulama kontemporer yang tinggal di kota Mekah yang kurang lebih 15 tahunan yang lalu meninggal dunia. Seorang ulama kontemporer yang karya-karyanya tidak kalah dengan karya ulama-ulama klasik yang kemudian karya-karyanya dibaca, diajarkan di perguruan tinggi ataupun juga di pondok-pondok pesantren ataupun langsung di masyarakat. Kita lanjutkan dengan satu pemahaman yang itu terkait dengan permasalahan akidah dan terkait dengan yang namanya kedudukan sebagai Tuhan, kedudukan sebagai makhluk. Itu adalah hal yang sudah jelas. Nah, yang terkait dengan pembahasan ini adalah ketika beberapa dari kita barangkali itu kemudian ketika mendengar orang banyak bersolawat, banyak memuji-muji, menyanjung-nyanjung Rasul kita, kemudian juga banyak mengadakan kegiatan acara-acara yang sifatnya seperti kemudian dianggap atau dikhawatirkan terjadi pengkultusan pribadi, hal yang juga dalam era-era yang sama kita itu banyak juga mendengar ataupun galakkan untuk memurnikan tauhid. Ya, kemudian bertemu bahwa memurnikan tauhid diantaranya supaya tidak mengkultuskan dan mengagungkan Nabi kita Rasulullah, karena itu bisa mengganggu keimanan. Apakah yang seperti ini adalah senyatanya tepat dan benar? Nah, ini yang kemudian dibahas oleh penulis, bahwa sebenarnya perbedaan kedudukan antara Khalik dan makhluk, antara pencipta dengan yang diciptakan, itu adalah yang menjadi batas pemutus yang jelas antara yang disebut kufur dan iman, yakin dan syirik. Kalau orang siapapun itu mencampur adukkan antara hal tersebut, dua makom tersebut, ya jelas itulah yang kemudian disebut syirik atau kufur, yaitu ketika kedudukan sebagai makhluk dianggap sebagai pencipta atau khalik. Ketika kemudian kedudukan atau makom sebagai orang atau manusia biasa atau makhluk Tuhan kemudian dipersekutukan dengan yang Tuhan. Nah, ini tentu masuk dalam kategori kufur dan syirik. Nah, apakah kemudian ketika Nabi kita dipuji, disanjung, diingat-ingat kelahirannya, sepak terjang perjuangannya, kemudian ajaran-ajarannya, itu kemudian membawa kepada tingkatan mempersamakan makhluk dengan Tuhan?
Nah, inilah yang kemudian dinyatakan sama sekali tidak, ya, karena ada ajaran di dalam Islam jelas menyebutkan bahwa Nabi kita, Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah abduhu wa rasuluh, bahwa dia hanyalah hamba sahaya Tuhan, makhluk Tuhan, dan beliau ini bukan sembarang manusia, bukan sembarang hambanya Tuhan, tapi adalah juga rasuluhu, ya, orang yang dipilih, orang yang pinilih dari di sisi Tuhan untuk kemudian menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan dengan wahyu yang dia terima. Jadi inilah kedudukan yang unik, ya, antara bahwa beliau adalah jelas makhluk, beliau adalah jelas hambanya Allah, dan untuk itu beliau ya semacam bangga bahwa beliau itu berjuluk abduhu wa rasuluh, hamba sekaligus utusan Allah. Tentu sudah jelas dan sangat sadar bahwa kehidupan umat Islam ataupun dalam hal ini adalah Rasulullah itu sendiri memahami adanya zaman yang ada sebelumnya, yaitu adanya ajaran-ajaran agama sebelumnya, ya. Inilah yang kemudian sampai kepada kita adanya riwayat yang menyatakan la tuturuni kama atorot an-nasraniyun an-nasara, begitu ya. La tuturuni kama atrotin nasara ibna Maryam. Ini adalah pernyataan yang jelas dari Rasulullah sendiri. Jangan kalian kultuskan atau perlakukan secara berlebihan aku sebagaimana orang-orang Nasrani memperlakukan secara berlebihan dan tidak semestinya kepada Isa ibnu Maryam, Nabi Isa maksudnya, yaitu ketika kemudian dari ajaran yang aslinya itu kemudian di dalam perkembangan zamannya ajaran agama Nabi Isa itu kemudian diperbaharui, tapi dengan adanya ajaran mengenai ketuhanan Yesus. Lah inilah yang kemudian karena itu pula maka kemudian ajaran Islam datang untuk ya, menegaskan keberlanjutan dan kesamaan ajaran asli nabi-nabi terdahulu, termasuk dalam hal ini adalah Nabi Isa, tapi juga sekaligus adalah membantah penyelewengan-penyelewengan keimanan dan keyakinan yang sudah terjadi, dan juga kemudian membersihkan dari hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan kekotoran keimanan. Nah, jelas dalam hal ini visi dan misi yang dibawa oleh Rasulullah itu supaya bahwa Allah itu jelas Tuhan yang Esa, ya. Kemudian Nabi Muhammad adalah jelas utusannya dan hamba sahayanya Allah. Nah, ketika seorang itu dipuji sesuai dengan keadaannya, maka itu semua disebutkan bahwa itu adalah hal yang semestinya ketika itu pada diri Rasulullah. Mengapa? Karena bagaimanapun Rasulullah itu adalah sudah menjadi yang disebut syiar agama, hal yang merupakan kehormatan agama. Jadi itu kita tahu bahwa ketika kita itu masuk ke tanah suci ada yang namanya syiar dan kehormatan, hal yang harus dijaga kehormatannya oleh siapapun, yaitu Ka'bah, ya,
Ka'bah dan sekitarnya, kemudian ya Hajar Aswad ya, dan Makom Ibrahim dan semuanya itu adalah hal yang termasuk kehormatan maharimullah atau syiar-syiar Allah, agama Allah. Nah, hal yang sifatnya tempat atau barang saja sedemikian harus dihormati kalau orang itu betul-betul orang yang hati dan dirinya bertakwa, apalagi terhadap manusia ya. Manusia bukan batu, bukan tempat, tapi manusia, sosok Muhammad Rasulullah SAW. Tentu ini adalah juga termasuk hal yang sangat dihormati dalam agama orang yang kinasih di sisi Allah, yang kemudian makanya ketika seorang memuji, menempatkan diri beliau ke tempat yang terhormat, itu sama sekali bukan dalam konteks penyembahan atau memperlakukan secara berlebihan. Bukankah semua ulama menyatakan bahwa bersolawat itu wajib, apalagi kemudian ketika itu berada di dalam sholat, dan bahwa apa yang ada di balik bersolawat itu, apa di balik bahwa cinta Nabi itu juga adalah hal yang merupakan kewajiban, tidak lain adalah dalam kerangka untuk memberikan penghormatan, menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang kemudian itu bisa menjadi uswatun hasanah atau menjadi teladan bagi siapapun umat Islam yang menjalankan agamanya. Dan sama sekali kemudian tidak menempatkan Rasulullah itu setara atau kemudian terjadi yang namanya mempersekutukan Tuhan, wal'iyadzubillah, dan itu tidak terjadi. Secinta-cintanya, mengagungkannya umat Islam kepada Rasulullah, tidak ada ceritanya mempertuhankan Rasulullah sebagaimana barangkali juga ada di dalam agama yang lain yang sudah terjadi. Demikian barangkali yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga apa yang kita maksudkan, yang dimaksud yang ada di dalam kitab Mafahim ini, kemudian yang saya uraikan bisa dipahami dan mengokohkan keimanan dan keteguhan kita di dalam memegangi ajaran Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.